Halo semuanya, kali ini kita akan membahas Ormas Minang. Ini sangat menarik sekali. Ada dua Ormas Minang yang namanya sama-sama IKM, serupa tapi tak sama. IKM Indo Keluarga Minang dan IKM Ikatan Keluarga Minang. Dan ini melibatkan satu pejabat negara yaitu Bapak Fadlizon. Beliau adalah Menteri Kebudayaan RI sekaligus menjadi Ketua Umum DPP IKM Ikatan Keluarga Minang. Nah, di salah satu podcast yang diupload di Ratas TV channel ini ada yang menyebut atau menyatakan bahwa Bapak Fadlizon itu membajak IKM. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Yemelia. Beliau merupakan Sekretaris Jenderal DPP IKM Indo Keluarga Minang. Apakah benar seperti itu? Mari kita bahas. Kubunya pimpinan Fadlizon yang terus sekarang Menteri Kebudayaan itu membajak tanda kutip IKM versinya yang sah menurut Bunda. Bisa dikatakan membajak mereka. Membajak. Oh iya, dia membajak. Dan sekarang kita coba dengerin sambutan atau pernyataan dari Bapak Fadlizon di suatu acara yang mungkin bisa menjawab statement dari podcast tersebut. Dari awal diminta 3 kali saya menolak menjadi ketua umum IKM. Datang pengurus bentukan, terutama saudara Nefri. Akhirnya saya menerima. Sesuai pernyataan Bapak Fadlizon tadi melalui video yang diupload di akun TikTok IKM Pusat sebelum podcast tersebut itu muncul. Dan Pak Fadlizon itu menyampaikan saudara Nefri mendatangi beliau 3 kali dan 3 kalinya juga beliau menolak menjadi ketua umum. Dan pada akhirnya beliau mau menjadi ketua umum atas desakan dan juga dukungan dari tokoh-tokoh Minang pada saat itu. Coba kita nonton lagi cuplikan podcast berikutnya. Ya, tapi prinsipnya Pak Fuad waktu itu, udahlah orang Minang gak usah berantem-berantem, biarin aja, kita liatin aja. Tapi ternyata setelah diliatin aja, IKM itu cukup berkembang pesat. Bisa dilihat dari sosial media milik IKM. Kumpulan Minang itu tidak pecah, sudah banyak kok kegiatan sosial yang dilakukan oleh IKM. Dan sekarang IKM itu tambah menarik, banyak warga Minang yang mau bergabung di IKM. Kita lanjut ke statement berikutnya, katanya organisasi IKM itu politik. Cuman ya karena ini mungkin kepentingan politik, jadi ya dia biarin aja. Oke, info dari pengurus IKM bahwa organisasi IKM ini tidak ada unsur politik. Karena di dalam kepengurusan DPP IKM pun tokoh-tokoh Minang yang ikut bergabung ke dalam IKM itu berasal dari partai yang berbeda-beda. Dan keunikan IKM ini juga hampir semuanya ada latar belakang yang berbeda-beda. Dari ada akademisi, ada politisi juga lintas partai politik. Jadi lintas partai politik itu ada hampir di semua partai politik saya kira terwakili di dalam DPP. Lalu disampaikan juga bahwa IKM ini euforianya hanya 5 tahun dan ini statementnya. Kalau saya lihat sih ya ini euforianya 5 tahun sekali juga. Ya. Nah, walaupun mungkin sekjennya ini kan punya semangat yang luar biasa lah, dia ambisius ya untuk seorang sekjen itu sana sini. Atas kegigihan dan keambisiusan Sekjen DPP IKM yaitu Saudara Nefri yang juga diakui oleh Ibu Yemelia, yang mana beliau sering menyebut nama Nefri Henry di dalam podcast tersebut. Sekjen Nefri telah bekerja siang dan malam membentuk IKM di mana-mana dan sekarang IKM sudah menjadi satu-satunya Ormas Minang yang terbesar di antara Ormas Minang lain yang ada dan sudah tersebar sampai ke pelosok negeri dan juga di luar negeri. IKM sudah hadir hampir di seluruh provinsi di Indonesia dan kabupaten kota juga sudah banyak berdiri IKM di sana. Dan IKM tidak euforia 5 tahun sekali seperti yang disampaikan oleh Ibu Yemelia di podcast itu. Dan disinggung juga di podcast tersebut tentang pengurus IKM DPW, DPD yang mendukung Andre Rosiade menjadi calon ketua umum di Munas nanti. Dan ini cuplikan podcastnya. IKM di Solo itu udah berdeklarasi dukungan terhadap Andre Rosiade gitu kan untuk menjadi ketua. Nah, itu Saya bilang sebenarnya apa itu? nah di saat sekarang kenapa mereka mesti Fadlizon mungkin dia berambisi juga jadi ketua umum gitu kan. Nah, Fadlizonnya di posisi apa? Apakah dia sudah diberikan izin oleh si Fadlizon kan juga belum tahu ya kan. Oke, terkait cuplikan podcast yang tadi mungkin bisa dijawab dengan pernyataan Andre Rosiade di suatu acara yang bersama dengan Pak Fadlizon dan juga dengan Ketua DPW IKM Indonesia. Ini pernyataannya. Kami juga mau menginformasikan karena Pak Fadlizon tadi sudah menegaskan bahwa beliau akan fokus dengan tugas beliau sebagai Menteri Kebudayaan, sehingga dalam Munas yang akan kita laksanakan, Munas pertama
IKM. Beliau tidak akan lagi mencalonkan diri sesuai dengan aspirasi berbagai pihak. Insya Allah, bismillah, saya ingin menyampaikan kepada seluruh bapak dan ibu Bundo Kanduang, ya, bahwa insya Allah saya akan maju menjadi ketua umum IKM. Periode berikutnya. Oke, sekarang cukup jelas bahwa Andre Rosiade maju menjadi ketua umum IKM untuk periode selanjutnya itu karena dukungan dari pengurus IKM dan juga dari Fadlizon itu sendiri. Jadi, gimana menurut kalian tentang dua Ormas Minang ini? Coba komen di bawah.